mempersembahkan SMK Negeri 3 Bandar Lampung merupakan SMK pariwisata terbaik di kota Bandar Lampung. Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Dr. Allen Edwan SPD MPD mengusung visi menjadi lembaga diklat bertaraf internasional, menghasilkan tenaga tingkat menengah yang profesional dan mampu bersaing di era global. SMK Negeri 3 Bandar Lampung memiliki moto terampil, mandiri, berprestasi, menjadikan sekolah ini tumbuh menjadi salah satu SMK terbaik dengan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing. SMK Negeri 3 Bandar Lampung memiliki 5 kompetensi keahlian, di antaranya usaha layanan pariwisata merupakan pilihan yang tepat bagi kamu yang memiliki ketertarikan pada dunia layanan pariwisata. Pada jurusan ini, kamu akan mempelajari bagaimana mengatur dan merancang segala pelayanan bagi wisatawan, mulai dari membuat paket wisata, guiding, dan budgeting suatu kegiatan wisata. Perhotelan merupakan pilihan terbaik untuk kamu yang memiliki ketertarikan pada dunia perhotelan. Prospek kerja pada lulusan ini antara lain resepsionis, waiter, housekeeper, laundry, dan kapal pesiar. Tata busana merupakan pilihan yang tepat untuk kamu yang memiliki cita-cita menjadi desainer busana profesional dengan mempelajari teknik-teknik pembuatan pola, desain busana, dan dilatih keterampilan dengan teknologi modern. Siap menjadikan kamu fashion designer hingga wirausaha di bidang busana. Kuliner merupakan pilihan yang tepat buat kamu yang memiliki hobi di bidang kuliner. Dengan mempelajari keahlian dasar kuliner, masak masakan Indonesia hingga Western, menjadikan kamu koki yang profesional di berbagai sektor atau berwirausaha di bidang kuliner. Tata kecantikan merupakan pilihan terbaik untuk kamu yang menyukai tata rias dan kecantikan. Dengan pembelajaran yang terampil seperti merias wajah, perawatan kulit dan rambut, hingga dilatih mengelola salon beauty and spa, menjadikan kamu tenaga profesional di bidang kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Tabipun, saya Dr. Allen Edwan SPD, Kepala SMK Negeri 3 Bandar Lampung, mengucapkan terima kasih pada semua warga SMK Negeri Bandar Lampung. SMK Negeri 3 Bandar Lampung dengan 5 program kalian tadi memiliki tempat-tempat praktek, tempat pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dan laboratorium yang sesuai dengan jurusan yang ada atau program kalian yang ada di SMK Negeri Bandar Lampung. Mari kita semua tetap mempertahankan kualitas mutu pembelajaran khususnya di SMK Negeri Bandar Lampung dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi kita untuk dapat diterima di dunia kerja dan dunia industri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Bandar Lampung, SMK yang menjadi kebanggaan warga Bandar Lampung khususnya dan umumnya di Provinsi Lampung. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Bandar Lampung, terampil, kreatif, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muladi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus alumni SMKK tahun 1988. Mari bergabung dengan SMK Negeri 3 Bandar Lampung
SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Bandar Lampung terampil, kreatif, dan berprestasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamid Suharno, Waka Sarpras. Ayo mari bergabung di SMK 3 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Diana Mayasari, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Di SMK Negeri 3 Bandar Lampung memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada pramuka, paskibra, rohis, fashion, seni. Di mana bidang seni ini terdiri dari seni vokal, tari, dan teater. Kemudian di SMK Negeri 3 Bandar Lampung juga ada ekstrakurikuler olahraga di mana kalian semua bisa bergabung di futsal ataupun basket. Ekskul yang terakhir adalah PMR. Yuk bergabung di ekstrakurikuler SMK Negeri 3 Bandar Lampung agar kalian bisa meningkatkan bakat dan kreativitas kalian. SMK Negeri 3 Bandar Lampung terampil, kreatif, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Eliani, Wakahumas SMK Negeri 3 Bandar Lampung, mengajak siswa-siswi untuk bergabung di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 terampil, kreatif, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bandar Lampung, Bapak Ellen Edwan SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Muladi SPD, Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi budaya positif SMK Negeri 3 Bandar Lampung yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang sejuk ini, alhamdulillah, untuk dapat bersama-sama menyaksikan diseminasi pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Andi Enda dan saya sendiri, Melati Enggar Prasiwi, di mana pada pemaparan ini adalah sebagai bentuk untuk menyebarkan pemahaman sekaligus menuntaskan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja Bapak Ibu untuk menyingkat acara. Untuk acara yang pertama, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bandar Lampung kepada Bapak Ellen Edwan, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tadi pun yang saya hormati Kang Muladi selaku Waka Kurikulum, Bu Enggar dan Bu Andi Endah selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau penyebaran ya, pemahaman dan penerapan bagaimana pengalaman budaya positif. Salawat beserta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang selalu kita nantikan sampai di hari lahir. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa di SMK Negeri 3 ini perlu pembenahan dari sisi SDM atau peningkatan sumber daya manusia. Karena ini bagian dari apa itu budaya. Ya. Kalau kita tarik ke belakang mengenai budaya, merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan dan itu disepakati bersama-sama. Ini kalau kita bicara definisi dari budaya. Nah, oleh karena itu budaya itu ada yang bernilai positif, ada yang memang yang bernilai negatif. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana budaya itu yang positif, yang sekiranya ke depan kita jadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di sekolah kita. Banyak contoh kalau kita sudah bicara masalah budaya, apa itu positif, ya, seperti rutin yang kita lakukan. Ya, setiap hari pagi hari kita melaksanakan senyum sapa salam di depan, itu budaya, kebiasaan yang belum tentu tempat lain ada seperti itu. Maka tadi dikatakan bahwa budaya ini adalah disepakati oleh masing-masing komunitas tersebut. Ya, belum tentu ini menjadi sebuah budaya bagi sekolah lain. Nah, di sekolah kita ini kita jadikan sebagai budaya positif dalam rangka ya kita melaksanakan ya silaturahim dengan anak-anak didik, dengan sesama rekan kerja, ya dengan kita bersalaman, bertemu di depan, bertegur, bersapa, bersalam, bersenyum. Itu bagian dari nilai-nilai positif yang akan kita ambil adalah kita lebih akrab, lebih terkesan persaudaraannya terjalin dengan baik. Nah, ini salah satu contoh. Ya, belum lagi ya di sekolah misalnya kita sepakati beda ya antara budaya dengan aturan itu beda. Ya, dengan norma itu beda. Norma itu kebiasaan, yang itu hukumnya mengikat, hukum agama ada, hukum sosial ada. Kalau budaya ini tidak ada hukumnya menurut saya. Kebiasaan yang boleh jadi dilakukan oleh orang boleh jadi tidak. Tapi kalau norma, aturan yang harus kita patuhi. Kita bicara norma susila, norma agama, itu sudah punya aturan main sendiri-sendiri. Dan itu berlaku di semua. Tapi kalau budaya sifatnya sektoral. Ya. Sektoral sesuai dengan kondisi di mana lembaga itu berdiri. Entah ini di SMK 3, mungkin berbeda dengan budaya yang ada di SMK lain. Nah, ini bedanya antara budaya dengan norma. Nah, kalau budaya itu tidak ada sanksinya. Ini menurut pemahaman saya ya. Jadi kalau budaya tidak ada sanksi. Nah, oleh karena itu ya dengan kegiatan ini kita berharap ayo nilai-nilai budaya yang positif ini kita kembangkan. Ya, kita melakukan pembiasaan kepada anak-anak. Contoh, nah kalau misalnya pagi, ya silakan yang piket membersihkan kelasnya. Ini budaya, kebiasaan yang harus kita lakukan. Beda dengan tiap hari Senin upacara. Oh itu aturan. Ya, aturan. Nah kalau budaya ini pembiasaan yang disepakati secara bersama-sama di dalam komunitas atau kelompok tertentu. Nah, jadi banyak budaya-budaya yang sifatnya positif dalam rangka kita mengembangkan, meningkatkan kualitas SDM, kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita tercinta ini. Jadi saya kira itu sedikit tentang bagaimana kita memahami apa itu budaya, ya, pemahaman kami bahwa kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama, dipatuhi bersama-sama dalam suatu komunitas, itulah yang namanya budaya. Ya, pembiasaan. Contoh lagi,
ketika kita ada kepanitiaan. Tidak ada yang mengharuskan panitia itu harus dikasih uang saku, honor. Tapi karena kebiasaan, kita terpaksa harus menyisihkan itu. Atau misalnya makan siang, ini kan dikasih makan siang rapat, itu budaya. Tidak ada aturan yang mengikat kalau rapat harus dikasih makan siang. Oh tidak. Ini faktor kebiasaan saja. Pak, yang dulu-dulu begitu Pak. Nah, ini yang namanya budaya. Kemarin-kemarin seperti itu Pak. Nah, yang ini merupakan budaya yang bersifat negatif. Ya, tapi sedikit saja saya singgung ini kan. Ini kita bicara yang positif. Banyak hal-hal lain yang akan kita lakukan yang punya nilai-nilai budaya tadi. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa jadikan referensi bagaimana kita mengembangkan, memahami, menyepakati nilai-nilai budaya apapun itu bentuknya. Jadi jangan sampai nanti kita salah persepsi ya tentang apa itu budaya, apa itu norma, ya apa itu aturan. Saya kira itu. Lebih kurang mohon maaf. Selamat pada Bu Enggar dan Bu Angga. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan pemahaman tentang budaya ini bisa kita pahami secara bersama-sama, dan ke depan budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah ini yang bernilai positif itu bisa kita kembangkan jadi sebuah aturan main, kalau bahasa ilmiahnya itu SOP yang kita patuhi dan kita terapkan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Elan Edwan SPDPD atas pemaparannya dan sambutan-sambutannya. Untuk acara berikutnya kita langsung saja untuk pemaparan materi pertama budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Andi Enda Agustiani. Kepada Ibu Andi Enda, saya persilakan. Sengaja menghadiri, makanya balik lagi. Ya, duluan ya. Betul. Ya, Maya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk memenuhi tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kami harus melakukan aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Adapun materi inti yang harus kami sampaikan di sini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, kita ada pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Yang setuju, paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Bahwasanya ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, gambaran yang semu. Jadi sebenarnya anak itu nurut sama gurunya itu karena dia merelakan diri untuk dikontrol oleh guru. Iya, bukan karena dia sebenarnya
pada dasarnya dia nggak mau dikontrol. Orang kita hanya bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu murid, walaupun itu anak. Anak murid itu nurut sama kita karena dia bersedia menyediakan dirinya untuk dikontrol oleh kita guru. Sebenarnya itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebuah gambaran juga, kalau dikritik kemudian dibuat anak itu merasa bersalah karena tindakan menyimpangnya, itu akan menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi atau gambaran kosong. Sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, kalau terlambat disuruh membaca, kalau terlambat suruh membersihkan halaman sekolah. Itu adalah ilusi. Jadi belum tentu efektif atau efisien. Kenapa? Buktinya masih dihukum seperti kenyataan masih ada anak yang terlambat, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sebuah ilusi. Yang bisa, tidak ada orang yang sebenarnya yang bisa memaksa, sebenarnya tidak ada. Orang yang melakukan sesuatu ya tadi merelakan dirinya untuk dipaksa. Kemudian di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang selama ini kita pahami adalah teori stimulus respon, di mana stimulus respon seperti ada aksi, ada reaksi, seperti itu ya. Kita memberikan stimulus, kemudian ada respon dari lawan kita. Di sini, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Berusaha mengubah orang lain biar sama pandangan. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nggak apa-apa berbeda, gitu. Jadi kita tidak ada kesan memaksakan pandangan kita bahwa pandangan saya itu benar, pandanganmu salah, tidak ada. Jadi kita memahami nggak apa-apa pandangan orang lain berbeda, karena sudut pandang itu pasti juga sudut pandang sini dengan sana pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Memiliki tujuan, otomatis sebagai tujuan itu ada alasannya, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ada adalah orang lain mau dikontrol oleh kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi bujuk, nanti kasih permen, buka dong tangannya. Nanti kalau kita kasih pulsa. Kalau misalnya gagal, dibujuk gagal, baru maksa. Kalau enggak, kita kasih pulsa, kita minta, seperti itu. Biasanya dilakukan orang tua ke anaknya yang lagi main HP. Itu harus kita mulai ubah. Kemudian dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada namanya konsensus, jadi kesepakatan bersama, seperti itu. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang, semuanya menang, tidak ada yang dikalahkan. Ini adalah peta pikiran tentang disiplin positif yang ada di budaya positif, di mana teori positif ini digagas oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda.
di sini ada pemaknaan makna disiplin. Kita selama ini dalam bahasa Indonesia disiplin berarti kan tepat taat aturan, ya. Tapi di sini makna disiplin menurut William Glazer itu adalah berusaha belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang menjadi kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada perbedaan makna dalam bahasa Indonesia tentang disiplin dengan makna tentang disiplin positif. Kemudian tadi semua perilaku, kalau yang respon stimulus respon tadi perilaku buruk berarti dianggap kesalahan atau kegagalan. Kalau di teori kontrol kan semua perilaku memiliki tujuan. Di situ tujuannya melakukan, karena ada teori motivasi. Jadi anak itu ada 3 motivasi yang mendasari anak melakukan sesuatu. Yang satu untuk menghindari hukuman. Jadi ketika anak datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu sebenarnya dilihat motivasinya. Mungkin kalau dia nanti tidak tepat waktu, gurunya akan marah atau tambah hukuman. Dia datang terlambat, gerbang dikunci, habis itu disuruh apa? Beres-beres halaman, nabutin rumput. Tuh. Jadi anak tidak mau datang terlambat karena takut itu. Tambah kalau udah diomelin gurunya, nggak mau diomelin, jadi lebih baik aku datang tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Ketika melakukan sesuatu yang baik, berharap nanti aku akan dikasih nilai bagus sama guruku, atau nanti aku dapat reward entah sesuatu yang kecil, entah pulpen, entah. Nah itu sebenarnya itu sudah mulai kita kikis. Jadi di sini reward atau penghargaan itu harus mulai dikikis. Supaya kenapa? Jadi supaya anak mulai memunculkan motivasi intrinsik. Aku tidak ingin terlambat karena aku tidak ingin ketinggalan pelajaran. Aku ingin tidak tergesa-gesa supaya di jalan aku selamat. Itu ada motivasi-motivasi. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena tujuannya sesuatu yang muncul dari diri, bukan karena pengen nanti takut dihukum atau supaya dapat ujian dari orang lain. Kemudian dari nilai dari motivasi intrinsik, berarti anak mulai bisa menumbuhkan rasa menghargai dirinya sendiri. Kalau anak sudah bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia akan bisa menghargai orang lain. Nilai-nilai penghargaan diri itu masuk pada nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Jadi kok salah dihukum. Kamu nggak ngerjain tugas ke depan kelas, angkat kakimu 1. Gitu, begini. Terus ngapain? Atau tarik kupingnya, atau lari keliling lapangan. Kira-kira itu relevan tidak dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita mulai berpikir hukuman itu biasanya itu tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi di sini kalau misalkan anak melakukan sesuatu, kita akan menggali sebenarnya, oh kamu tuh salah. Kalau salah mungkin dia akan merasa rendah diri, gitu. Jadi untuk 2 posisi ini sebaiknya mulai kita kikis. Kemudian sebagai teman untuk anak SMK, mungkin anak SMA bisa kan hampir kadang-kadang yang berubah biasanya lebih dekat untuk mengontrol siswa itu sebenarnya sebagai teman. Tetapi itu juga ada kelemahannya. Jadi anak mulai tergantung tenang,
nanti aku misalkan aku nggak bisa ini, kan aku sama Bu itu deket. Jadi kan mengandalkan gurunya. Ketika melakukan kesalahan itu karena gurunya deket sama saya, jadi aku maunya nanti nggak apa-apa lah, kan gurunya CS sama aku. Nah itu jadi ada hal-hal yang negatif di situ. Tetapi untuk pendekatan personal dengan siswa itu akan bagus untuk menggali sesuatu yang lebih dalam. Kemudian pemantau di sini gimana guru memantau peraturan yang berlaku di sekolah ini dipantau apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi guru melakukan tindakan misalkan seperti menghukum itu, dia melihat ada kesalahan dan dia memantau anak itu untuk melakukan perbaikan atau tidak. Kemudian manajer ini adalah posisi guru yang paling ideal. Dan di sini dia akan ketika anak melakukan kesalahan, dia akan mencoba menggali apa alasannya, kemudian mencoba solusi-solusi apa yang ditawarkan oleh anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Dan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang mana segitiga restitusi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Di sini nilai-nilai kebajikan secara universal. Untuk kurikulum Merdeka kita sudah dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbinekaan. Tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya tadi sampaikan bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kita melakukan suatu kesalahan, saya nggak mau dihukum. Itu adalah motivasi yang muncul dari luar atau motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi selalu berpikirnya untungnya bagi saya apa sih, seperti itu. Itu adalah bentuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, jadi tujuan dari disiplin positif. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya bisanya diperintah saja, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi di sini ada saya pernah lihat hasil karya siswa kelas 10 perhotelan 1 di perundungan gitu ya. Jadi dia filmnya itu menggambarkan tentang seseorang mendapatkan penghargaan, tetapi dia terus dirundung sama teman-temannya yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya disinilah hal-hal yang seperti ini yang kita hindari. Jadi penghargaan itu untuk diri sendiri, kalau itu hanya sekali sebagai bentuk apresiasi tidak masalah. Apresiasi sebaiknya dilakukan kepada seluruh anak-anak kita. Jadi tidak hanya dilakukan untuk satu orang yang secara kognitif bagus, yang lain tidak.
maka akan muncul seperti yang difilmkan sama anak 10 PH1. Jadi yang lainnya yang dapat penghargaan, oh kamu lagi, kayak dimusuhin. Jadi namanya penghargaan atau istilahnya apa? Apresiasi. Apresiasi diberikan kepada seluruh anak kita. Anak kita yang mungkin secara kognitifnya jelek tapi dia rasa empati kepada teman-temannya bagus, ya kita berikan apresiasi. Oh kamu bagus, walaupun ini tapi untuk belajar ya. Tapi untuk ini kamu bagus di sini, harus ditingkatkan lebih baik lagi seperti itu. Atau mungkin apresiasi itu bisa dilakukan secara personal. Dipanggil, oh kamu terbaik di kelas loh nak. Jadi kamu tingkatkan apa? Tingkatkan belajarnya supaya kamu bisa mempertahankan. Itu sebaiknya penghargaan itu tidak dilakukan di depan orang banyak apresiasinya. Supaya itu menghindari bentuk dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya ini untuk penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum seperti yang cerita film tadi. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak melakukan sesuatu, dia belajar giat supaya dia dapat ranking 1 dan dapat penghargaan. Itu kan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Karena nanti motivasi anak bukan menemukan dia ingin menjadi terbaik untuk dirinya sendiri, tapi karena ingin dipuji oleh gurunya atau orang lain. Penghargaan dapat merusak hubungan, sama seperti yang tadi, dan dia akhirnya dikucilkan, kemudian dibully sama teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini karena yang mendapat penghargaan itu hanya si A saja, yang lainnya jadi malas aja juga yang dapat penghargaan si A lagi, malas aku belajar. Nah, seperti itu kan, jadi kan menurunkan kualitas yang lain. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah bagi yang mendapat penghargaan terus lama-lama udah biasa udah penghargaan, jadi untuk menggali tantangan sebagainya jadi yang menjadi kurang terasa. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intensif, yaitu karena penghargaan ini karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Bentuk program kebajikan atau apresiasi itu tadi diberikan dukungan secara khusus, kemudian diberikan pengakuan secara pribadi, jadi personal. Kemudian beri pengakuan kepada seluruh murid. Jadi mungkin yang terbaik di kelas nomor 1 sampai nomor 5, jadi semua. Jadi kan rombongan. Berikutnya, inisiasi berikutnya orang lain lagi. Jadi rasa dihargai itu semua dapat akhirnya. Entah dihargai dari segi apanya misalnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten berarti kan tetap gitu ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi pembelajaran itu bukan lagi di hasilnya tapi pada prosesnya. Di kolaborasi kan prosesnya kita fokus pada proses. Hasilnya sama aja nilainya, karena namanya kerja kelompok, hasilnya juga nilai kelompok gitu. Jadi kita fokus di prosesnya, siapa yang bisa aktif atau tidak aktif, jadi kan di proses itu. Contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan pembuka, kemarin saya perhatikan kamu misalkan. Kemudian rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Situasinya seperti itu. Yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya yang ditunjukkan adalah kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Jadi saya menghargai kepedulian kamu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu adalah bentuk-bentuk apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu melatih tanggung jawab. Jadi bahasanya tidak, apresiasi tidak selalu materi. Jadi bisa ungkapan-ungkapan kebajikan seperti ini.
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu. Untuk soal pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena telah tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu putih. Hukuman. Diminta. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pensi. Yang olahraga, jadi olahraga punya pemanasan gitu. Udah kelar duluan senang, kan kamu sudah pemanasan, yang lain sudah pemanasan gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Tadi jangan beda hukuman. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik dan mental untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep kalau melakukan kesalahan merasa konsep dirinya buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah bentuk-bentuk efek dari hukuman. Konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi. Kalau kita lakukan kesalahan, harusnya memang seperti ini. Konsekuensinya apa? Harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Perbedaannya. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan dipraktikkan sama Bu Enggar. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin jadi sesuatu apa. Bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat diri ke dalam dan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Yang selama ini kita terapkan adalah peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu sebuah pertanyaan. Mengapa? Iya, itu kan peraturan. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm roda 2? Helm bila memakai roda 2. Nah, safety sebenarnya kan kebaikan, nilai positifnya, nilai kebajikan adalah untuk keselamatan. Tapi biasanya terwujud adalah bila
memakai roda 2 harus menggunakan helm. Kan bentuknya kan seperti ini, bentuk peraturan. Nah itu harus juga menjadi sebuah keyakinan, melakukan sesuatu karena untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu kita masa COVID pandemi. Jadi untuk kesehatan dan keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bisa digambarkannya seperti ini. Peraturan itu sudah paling yang warnanya purple, ungu ya. Itu peraturan kelas. Kemudian di luar yang lebih luas lagi adalah keyakinan kelas. Kemudian di luar lagi, lebih luas lagi adalah lingkungan positif. Ini berarti masih sekitar lingkungan saja. Yang terakhir adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di antara dua gambar ini mana yang disebut kira-kira dari sini ada yang bisa ditanyakan? Saya kasih waktu ada 15 menit untuk bertanya. Silakan. Jangan terpancing, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Andi Enda. Tadi tersentil sih antara hukuman dan konsekuensi, karena kami selaku pembina banyak memberi hukuman ya ternyata setelah di flashback. Nah, jadi kita baiknya apa ya, kan tadi sempat diskusi sama Bu Iis, ya udah kalau kita terlambat dipok-pok aja, jangan terlambat lagi. Nah, baiknya kami itu harusnya sebagaimana gitu untuk memberikan stimulus bahwa sadar itu jangan diulang gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Deska. Sebenarnya hal itu juga masih berlaku dengan saya. Gitu. Jadi ini kan hal yang baru gitu kan. Selama ini kita merasa hukuman itu benar kok. Selama itu untuk kebaikan anak itu oke, misalnya seperti itu. Tetapi setelah kita memahami tentang budaya positif, ternyata hukuman itu tidak baik. Tidak baik karena itu akan menjatuhkan mental anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika sering dihukumin sekali, bisa terlambat kena lagi ya, merasa aku ini buruk. Jadi penilaian dirinya sendiri menimbulkan anak menjadi saya ini buruk, saya ini orang yang tidak disiplin, seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ada namanya langkah yang harus dilakukan oleh guru, yaitu namanya segitiga restitusi. Yang nanti akan lebih dalam disampaikan oleh Ibu Engga. Oh, dia nggak ada tulisan waktu Jadi berjalannya ya? kita itu tadi anak melakukan sesuatu kan tadi pasti punya tujuan, ada latar belakang Oh, ada. mengapa dia terlambat, misalnya seperti itu. Jadi guru itu harus menggali, mengadakan komunikasi dua arah terhadap murid itu supaya kita menggali kenapa sih anak ini terlambat. Gitu. Nah dari situ nanti ketahuan dia ada kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Mungkin karena himpitan ekonomi, dia malam-malam harus jualan, kita kan nggak tahu, ya kan? Akhirnya dia kecapean, tidurnya pules, paginya waktu sekolah dia akhirnya terlambat. Seperti itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kita hal-hal kondisi anak kita itu di luar itu kita nggak paham. Makanya diajak komunikasi supaya tahu penyebab dasarnya apa, kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi.
gitu. Atau orang tuanya bisa jadi broken karena katanya broken, jadi merasa dia tidak ada kontrol di rumah, main HP lost sampai jam 2 masih main HP, pagi-pagi nggak kuat. Jadi kan termasuk bentuk-bentuk masalah yang bisa saja terjadi pada anak kita kan, seperti itu. Nah, dari penggalian diri masing-masing anak itu akan ketemu, oh ini ternyata anak ini ada masalah seperti ini, kebutuhan dasarnya dia kurang kasih sayang, nggak ada yang perhatikan, dia asik saja jalan dirinya sendiri, dia ada kontrol yang baik untuk dirinya, main dia asik jalan aja. Sekolahnya kesiangan, terlambat. Sekolah marahin gurunya lagi, dan di rumah dia udah nggak ada yang ngingetin. Di sekolah kena hukuman, jadi merasa dirinya aku ini buruk. Jadi penilaian seperti ini berlaku setiap hari, nanti dia akan melihat bahwanya nggak ada hal yang baik pada diri saya. Nah itu hal-hal yang harus kita mulai kikis, bahwasanya setiap pribadi itu unik, setiap pribadi itu ada kebaikan. Tapi kadang-kadang kalau kebaikannya 1, keburukannya 10, nah itu nanti kita menilai anak itu oh jelek ini. Padahal kan setiap orang pasti ada kelebihannya, keunikannya. Yang keunikan 1 ini yang harus guru-guru mulai munculkan supaya dia merasa aku ini berharga, aku ini bukan yang jelek, aku ini berharga. Walaupun secara mungkin kognitifnya dia nggak pinter, tapi dia patuh sama gurunya, disuruh apa patuh, nggak bolos dan sebagainya, itu hal yang baik. Maka itu yang harus dipupuk, dipuji, supaya anak itu merasa aku ini berharga, aku ini baik, seperti itu. Nanti ada signifikan sendiri sampai diajak berkomunikasi, nanti sampai diajak solusinya apa gitu. Nah solusi itu bukan dari kita, solusi itu muncul dari anak. Nah kita hanya mengarahkan supaya anak itu bisa menemukan apa hal yang terbaik untuk dirinya. Bukan karena dia ingin dihukum, menghindari hukuman, atau dia karena pengen dipuji gurunya atau sesuatu. Itu bukan proses